Negeri kita, Indonesia, yang katanya kaya raya, tapi malah dikeruk habis oleh mereka yang kita bayar untuk menjaganya. Ini bukan cerita fiksi, ini bukan korupsi biasa. Kasus ini bernama Korupsi PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Kasus ini ditaksir mencapai kerugian hingga 300 triliun. Lahan hancur, laut tercemar, rakyat menderita demi perut segelintir orang-orang rakus. Lalu, apakah kita harus diam? Apakah kita menutup mata? Apa itu etika pemerintahan? Etika pemerintahan bukan soal teori di ruang kelas. Etika pemerintahan merupakan fondasi moral yang membedakan pemimpin dari perampok berseragam jabatan. Etika pemerintahan mengajarkan kita untuk bersikap adil, bertanggung jawab, dan berintegritas. Prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik yang seharusnya menjadi kompas pejabat negara, tapi apakah mereka membaca kompas tersebut atau justru membuang jauh-jauh untuk mengisi rekening mereka? Profesor Jo Hermansyah bilang kalau etika pemerintahan itu soal susila, tapi dalam kasus ini justru kesusilaan yang diinjak-injak demi mendapatkan emas putih. Good governance, apa itu good governance? Yang ada adalah good for business, bad for people. Ini adalah bukti bahwa kekuasaan tanpa etika hanya akan melahirkan sebuah kerakusan. Mari kita kupas tuntas busuknya korupsi PT Timah. Dimulai pada tahun 2015, penambangan ilegal merajalela, hutan dibabat, laut dilumpurkan, 170.000 hektar jadi ladang kehancuran. Tahun 2018, direktur utamanya yaitu Mohtar Reza menekan kerjasama ilegal dengan PT RBT. Siapa makelarnya? Yaitu Harvey Moise. Dan siapa yang mencuci uang? Yaitu Helena Lim, seorang crazy rich dari PIK. Mereka jual biji timah ilegal ke PT Timah sendiri. Kerugian negara pada saat itu dihitung sekitar 271 triliun yang akhirnya menguap hingga 300 triliun. Rugi negara dibayar oleh rakyat. Mari kita ulik berdasarkan analisis etika utilitarianisme. Utilitarianisme bilang, tindakan baik adalah yang membawa manfaat terbesar bagi masyarakat terbanyak. Sekarang, kita tanya, siapa yang diuntungkan dari kasus ini? Segelintir pejabat rakus. Dan siapa yang dirugikan? Para nelayan, petani, anak cucu kita yang akan mewarisi tanah rusak dan laut mati. Etika utilitarian menilai tindakan ini tidak etis, bahkan sangat keji, karena kerugian publik jauh lebih besar dari untung pribadi. Tapi lihat hukuman mereka, awalnya 3,5 tahun hingga menjadi 20 tahun penjara. Hanya segitu untuk kerusakan 300 triliun. Keadilan di negeri ini tampaknya ikut tenggelam bersama pasir timah. Bicara soal korupsi kayaknya nggak akan ada habisnya. Baru-baru ini, mantan direktur PT Taspen yaitu Antonius Kosasi korupsi 34 miliar buat beli 11 apartemen, mobil, sampai tanah atas nama selingkuhannya. Gila teman-teman. Mantan dirut PT Taspen, Antonius Kosasi, didakwa korupsi sampai 34 miliar rupiah. Dan parahnya lagi, negara itu rugi hampir 1 triliun cuma gara-gara investasi fiktif di dalam BUMN. Kita harus bertanya teman-teman, kenapa sih kasus kayak gini terus-terusan terjadi? Kita jangan jadi penonton, karena kasus kayak gini bakal terus-terusan terjadi di belakang layar. Just because you don't do politics doesn't mean politics not doing you. Jangan tutup mata soal kritik terhadap pemerintah seperti ini, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Selamat datang di Indonesia, di mana seorang nenek yang mencari bawang dipukul hingga berdarah-darah, sedangkan pejabat yang korupsi memakan uang rakyat hingga triliunan masih dipanggil yang terhormat. Masih dipeluk setan.